Sidang sholat Jumat yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita sekalian dirahmati Allah, semoga kita sekalian diselamatkan daripada serangan virus corona yang akan menimpa umat manusia, dan semoga kita dipanjangkan umurnya untuk ketaatan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita doakan semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta tabi'in ila yaumil qiyamah. Di dalam surat Al-Fatir ayat 32 yang artinya, kemudian kami Allah mewariskan kitab kepada hamba-hamba yang kami pilih, maka di antara mereka menganiaya dirinya, dan di antara mereka pertengahan atau mutasid, dan di antara mereka berlomba-lomba mengerjakan perintah Allah dengan izinnya. Demikian itu satu karunia Allah yang besar. Tiga kelompok umat manusia yang ada di dunia ini, kelompok zalim, kelompok mutasid yaitu orang munafik, dan kelompok yang terbaik sabiqul khairat biidznillah. Semoga kita termasuk kelompok yang ketiga, yaitu kelompok sabiqul khairat biidznillah. Apabila datang perintah Allah, kita tidak tawar-tawar lagi, kita tidak pernah pikir-pikir lagi, kita langsung mengucapkan sami'na wa ata'na, saya dengar perintah. Kelompok zalim artinya kelompok orang yang tahu Al-Quran itu benar, seluruh isinya dia tahu, tapi dia tidak melaksanakan isinya. Dia hanya sampai sebatas baca Al-Quran tertahan di kerongkongan saja. Kata Rasulullah, saya alaikum zaman, akan datang satu zaman, satu masa di mana nanti dari jam nanti orang baca Quran tinggal namanya saja. Dia tidak melaksanakan akan isi Al-Quran itu. Sehingga Allah mengatakan wa malam yakum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak menghukum dirinya dengan Al-Quran yang diturunkan Allah, maka dia termasuk kelompok orang-orang yang zalim, orang-orang yang aniaya. Satu contoh kecil, kalau orang itu tahu merokok misalnya, itu menyebabkan segala macam bentuk penyakit akan datang kepadanya. Tapi promosi sekarang itu dikatakan merokok membunuh, dia tetap merokoknya, maka itu termasuk zalimul nafs. Dia termasuk kelompok orang yang menganiaya dirinya, karena istilahnya berapa banyak dana yang dia gunakan satu orang satu hari merokok 20.000, satu bulan berapa 600.000, 10 bulan, 1 tahun berapa batang rokok yang dia hisap yang akan menyebabkan dia sakit, sehingga hukum rokok itu jatuh daripada zalimul nafs, menganiaya diri. Dan termasuk juga orang kalau lapar tidak mau makan, itu juga menzalimi dirinya. Dia sakit tidak mau berobat, itu dia menzalimi dirinya. Dia sudah jadi pemuda dan dia waktunya nikah, tapi dia tidak mau menikah, itu juga termasuk kelompok zalimul nafs. Para hadirin yang kami hormati, sehingga di dalam satu hadis Muslim, di dalam buku Riyadhus Shalihin dinyatakan Rasulullah bermimpi, dan mimpi Rasulullah itu atau dia bilang mimpi Rasulullah itu benar. Rasulullah dibawa oleh 2 orang malaikat, dilihatkan satu adegan. Itu ada orang ditidurkan terlentang, kepala dikepruk, dipukul rata dengan tanah, jadi lagi. Kemudian siapa orang itu? Tidak dijelaskan oleh malaikat Jibril. Lewat tadi ada orang pipinya ditusuk, tembus kiri kanan dengan besi panas. Setiap ditusuk kanan, ditusuk kiri. Siapa orang itu? Tidak dijelaskan. Kemudian ada orang dalam dapur api, loncat-loncat kepanasan. Siapa orang itu? Tidak dijelaskan. Kemudian ada orang berenang dalam lautan darah. Setiap dia berenang ke tepi, mulutnya dikasih makan kelapa. Dan tidak dijelaskan juga oleh malaikat. Yang terakhir ada seorang yang tinggi bersama anak-anak yang kecil. Di dalam hadis itu dijelaskan orang yang dikepruk kepalanya rata dengan tanah itu adalah orang yang belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, tetapi dia tidak mengamalkannya. Konsekuensi orang yang belajar Al-Quran, dia harus memahami dan mengamalkannya. Dia tidak mengamalkannya hanya sebagai istilahnya bangga-bangga saja.
yang ditusuk pipinya tembus kiri kanan dengan besi, itu adalah orang yang sering menyebarkan berita hoax, berita bohong. Kemudian orang yang dibakar dalam api, itu adalah orang yang menjual harga diri dengan murah, yaitu pelacur-pelacur. Orang yang berenang dalam lautan darah setiap berenang ke tepi mulut dikasih makan batu adalah orang yang rentenir, yang menggunakan uang. Dan terakhir adalah Nabi Ibrahim yang mati bersama anak-anak kecil. Para hadirin kami hormati, setiap anak kecil meninggal dunia, sebelum akil balik dia akan masuk surga. Walaupun anaknya orang kafir, dia sebelum akil balik dia mati masuk surga. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Sehingga kita konsekuensinya sebagai orang-orang yang beriman, setelah kita membaca Al-Quran, memahami dan mengamalkannya, itu adalah yang terbaik. Tapi orang yang tidak akan mengamalkannya, dia termasuk kelompok zalim bernafsu, menganiaya diri. Umat-umat yang zalim dari zaman dulu sampai sekarang itu rata-rata dibinasakan Allah. Kita perhatikan umat Nabi Nuh, bayangkan didakwai selama 800 tahun, ini hanya mendapatkan 80 orang. Termasuk anak kandungnya sendiri, Kan'an, kafir, zalim, akhirnya dibinasakan Allah dalam banjir. Para hadirin kami hormati, begitu pula Namrud yang kejam, yang zalim, didakwai oleh Nabi Ibrahim. Karena umur Namrud 400 tahun, dia mengaku Rob Tuhan selainnya. Dia mengaku Tuhan. Akhirnya Nabi Ibrahim ditangkap, dibakar hidup-hidup. Allah membalasnya atas kezalimannya hanya dengan seekor nyamuk masuk dalam hidungnya, menggigit otaknya, kemudian jalan terpontang-panting dan dipukul-pukul kepalanya, dan akhirnya dia mati dengan maut, yaitu nyamuk. Begitu pula Firaun yang mengaku sebagai Tuhan, ternyata sekarang sudah tergeletak di pinggiran sungai Nil, yaitu karena kesombongannya dia mengaku Tuhan, dan Allah binasakan dia dalam lautan merah. Hanya tersedak saja dia mati, dan sekarang tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dia terbaring kaku dan tidak bisa istilahnya mengaku lagi sebagai raja, karena dia sudah dibinasakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Abraham, kurang apa hebatnya dengan tentara-tentara bergadanya, tetapi dengan kejolimannya dia akan menghancurkan Baitullah. Allah kirim toiron burung ababil, melempar batu-batu dari langit, dari sijil, dari api, dan dia mati binasa. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Apakah setelah selesai dunia sampai di situ? Tidak. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus lagi Nabi Muhammad SAW dalam masa 23 tahun. Berjuang di Mekah 13 tahun, berjuang di Madinah 10 tahun. Dengan tantangan yang luar biasa, sehingga ayat yang sangat menggelitik jiwa kita terasa itu masih betul antar betul jannah. Apakah kamu mengira bahwa kamu akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladzina khalu min qablikum. Pada belum datang kepada kamu berita tentang orang-orang dahulu kala. Mereka ditimpa kemiskinan, mereka disakiti badannya, mereka digoncangkan imannya. Hatta yaqula Rasul, sehingga berkata Rasul dan orang-orang beriman bersamanya, mata nasrullah, kapankah datangnya pertolongan Allah? Allah, ketahuilah, inna nasrullah wa sesungguhnya pertolongan Allah dekat. 13 tahun berjuang di Mekah, dilempari batu, dilempari kotoran onta, dicekek lehernya, dibaikot, dilempari batu. Rasulullah hanya mengatakan, Allah mahdi fa'inahum la ya'lamun, ya Allah tunjukilah kepada kaum. Mereka berbuat begitu karena mereka tidak tahu. Nah, setelah Mekah tidak bisa lagi tundukkan dengan wahyu, tidak bisa lagi tundukkan dengan agama Islam, maka Rasulullah diperintahkan hijrah. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muragaman katsira wa sa'a. Barang siapa yang hijrah di jalan Allah, dia akan mendapatkan satu kehidupan yang lapang dan luas. Wa may yakhruj min baitihi, barang siapa keluar dari rumahnya yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, summa kemudian yudrikul maut, ditimpa kepadanya kematian, faqad waqa'a, sungguh telah tercatat ganjarannya di sisi Allah. Wa kana Allahu ghafurur rahim, dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hijrah Rasulullah dengan para sahabatnya adalah awal kemenangan daripada Islam. Karena memang tanah Arab pada waktu itu sudah jahiliyahnya sudah luar biasa. Sehingga Rasulullah hijrah dalam perjalanannya, setelah
setelah 2 tahun di Medina, masjid yang pertama dibangun Rasulullah adalah Masjid Quba. Pada waktu itu Rasulullah diserang dengan serangan perang, itu perang Badar. 313 orang melawan kekuatan musuh. Apakah Islam bisa menang? Apakah Rasulullah bisa menang? Ternyata Jududulan Baroha, tentara-tentara Allah yang tidak kelihatan, didatangkan Allah. 1 orang beriman yang sabar dikawal 5.000 malaikat. Doa Rasulullah pada waktu meninggalkan Mekah menuju Badar 150 km dengan mengendarai kuda. Rasulullah berdoa dalam perjalanannya itu, Allahumma anta min haji soba malam Badar bilhaq. Ya Allah, ya Rabbi, ya Tuhan kami, jika kami kaum muslimin habis binasa, kami semua mati dalam perang Badar ini, siapa lagi yang akan tunduk kepada, siapa lagi yang akan sujud kepadamu ya Allah? Kalau kami semua ini kalah, siapa lagi ya Allah akan tunduk sujud kepadamu ya Allah? Maka Allah mengabulkan doa Rasulullah. Abu Jahal pada waktu mau mati, dia berkata, ya Tuhan, kalau memang Muhammad agamanya benar, menangkan dia. Tapi kalau Abu Jahal memang zalim, memang kafir, dan memang salah, agamanya hancurkan saja, binasakan saja Abu Jahal. Itulah satu pelajaran bagi kita, ternyata hati kecilnya Abu Jahal juga ada rasa ketuhanannya. Tetapi yang menyelimuti, yang menutupi rasa ketuhanannya itu karena rasa kalah, insana layak takut, karena rasa sombong. Sehingga kesombongan itu tidak akan diturunkan hidayah kepadanya. Kalau kita merasa diri kita lemah, merasa diri kita tidak punya apa-apa, merasa diri kita ini dhaif, merasa diri kita ini adalah hamba Allah, kita ciptakan Allah dari setetes air, kemudian kita akan dikembalikan kepadanya dalam keadaan husnul khotimah. Semoga perjuangan demi perjuangan dilakukan Rasulullah, kita insya Allah bisa mewarisnya. Dan orang-orang yang hidup di akhir zaman, Rasulullah pernah bertanya, siapakah iman yang paling afdol? Maka sahabat menjawab, imannya para malaikat. Kata Rasulullah, tidak. Siapa lagi iman yang paling afdol? Imannya para nabi dan rasul. Itu juga tidak. Karena nabi bisa berkalamullah, berkata-kata dengan Allah dan mendapatkan wahyu. Kalau itu iman para sahabat, tidak. Sahabat beriman karena dia melihat nabi, melihat mujizatnya. Kalau gitu kata sahabat, kami tidak tahu. Iman yang paling afdol adalah generasi sesudah kita, yaitu orang-orang yang hidup di akhir zaman. Man tamasak inda fasadi ummati falahu ajrun min syahid. Siapa orang yang menghidupkan sunnah Rasul ketika telah dimatikan oleh umatku, maka dia akan mendapatkan nilai pahala 100 orang mati syahid. Orang mati syahid, mati di jalan Allah, yaitu mati terbakar, mati tertindis, tertubruk besi yang keras, mati kena virus anstrak, virus Ebola, virus flu babi, virus corona. Itu adalah kalau mati syahid. Kemudian orang yang tenggelam itu juga mati syahid. Orang yang melahirkan itu juga mati syahid. Para hadirin kami hormati, jadi orang-orang yang mati syahid, mati kena virus corona itu mati syahid. Jangan kita takut. Mati syahid balasannya surga. Kata Rasulullah, orang yang mati syahid itu dalam hadis Muslim, dicabut nyawanya tidak terasa, seperti curi. Kalau orang mati biasa seperti kita ini, mau mati kita seperti dipukul dengan pedang, cabik-cabik dengan pedang 300 kali. Dan kita setiap hari ini dilirik oleh malaikat maut, satu hari hampir 20 kali. Sehingga kita ini tidak bisa untuk berleha-leha, untuk bermain-main dalam hidup ini. Kita harus benar-benar menghadapi hidup ini dengan inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati lillahi rabbil. Kemudian orang yang mati syahid setelah nyawanya cabut dengan dicubit teman lembut, kemudian dia akan dimandi oleh para malaikat. Yang ketiga, dia akan diharamkan kulit dan sentuh api neraka. Dan keempat, dia akan diharamkan kulit, dilepaskan siksa kubur, dan dia akan dinikahkan dengan 73 bidadari. Itulah orang yang mati syahid kena corona. Jangan kita takut. Kita orang Islam, kalau kita takut mati, dimanapun kita berada kita akan mati. Sembunyi dalam goa pun, sembunyi dalam besi pun, sembunyi dalam rumah yang tertutup rapat pun, malaikat bisa menembus. Sehingga kematian demi kematian yang dilakukan, yang menimpa umat Islam adalah balasannya surga. Kami ulang, bahwa orang yang mati syahid dinikahkan dengan 73 bidadari akan dimasukkan dalam surga Jannatul Adn.
Itulah bayangan gambarannya orang-orang yang mendapatkan mati sahid dunia, yaitu mati terbakar, mati tenggelam, mati kena virus, dan mati melahirkan, dan mati terbakar. Sidang salat Jumat rahimakumullah. Sehingga hidup kita ini memang tidak ada yang sia-sia. Karena kita hidup ini telah digandaikan diri kita 100% hanya untuk Allah. Tidak ada untuk yang lain-lain. Kita telah bersumpah hari ini dalam sholat ina sholati warsuki wa mahayaya wa mamati lillahi bilang itu bukan sumpah palsu. Itu adalah sumpah beneran bahwa kita dicatat oleh malaikat. Setiap hari malaikat ini membawa amal kita dari langit 1 sampai ke langit 7, yaitu malaikat hafal hari Senin dibawa amal kita terbang dari langit 1, dicek and recheck security-nya di langit 1. Malaikat Ismail ini ketat sekali. Amal siapa ini? Amal si A. Bagaimana sholat 5 waktunya? Bagus. Dia kerjakan dengan baik, maka dilipatkan amalnya 700 kali lipat. Satu kali sholat di masjid ini 27 kali lipat. Di Masjidil Haram 100.000 kali lipat. Di Madinah 10.000 kali lipat. Di masjid kita ini 27 kali lipat. Dicatat oleh malaikat. Malaikat tidak pernah tidur. Dia selalu mendeteksi seluruh perbuatan kita. Nah, ternyata di balik pertama ditolak amal kita. Gara-gara kita memfitnah, sering menyebarkan berita bohong, sering menjelek-jelekan orang, sering mengguji, amal kita ditolak seperti kain yang jelek. Yang kedua, dibawa lagi hari Kamis, ditolak lagi amal kita, kata Rasulullah. Dalam satu hadis dari Mu'adz bin Jabal, apa kesalahannya? Karena bangga sama dirinya. Siapa dulu bapakku? Siapa dulu saya ini? Saya ini orang paling hebat. Tidak ada duanya di tempat ini. Itu adalah kesombongan. Ditolak amal kita dikarenakan bangga dengan harta kita. Harta titipan Allah harus kita keluarkan di jalan Allah untuk sedekah, untuk infak, untuk berkorban, untuk berumrah, untuk berhaji, agar harta kita ada nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan rezeki yang paling jelek itu uang hanya digunakan untuk memperbaiki rumah saja, bikin rumah saja, catnya belum terkupas sudah diganti lagi, keramiknya belum rusak sudah diganti lagi, atapnya belum rusak ada model baru diganti lagi. Itu adalah sejelek-jeleknya rezeki. Rezeki yang paling baik kita gunakan untuk umroh, kita gunakan untuk haji, kita gunakan untuk infak, kita gunakan untuk berkorban, beli sapi, beli kambing, insya Allah itu akan mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di langit keempat ditolak lagi amal kita, tidak memfitnah, tidak bangga diri, tidak bangga harta, bangga ibadah. Ibadah yang kita lakukan setiap hari, sholat 5 waktunya adalah titik poin ikhlas karena Allah saja. Apa yang kita banggakan dengan sholat kita? Yang sering terlambat sholat subuh, yang sering terlambat masuk sholat kita. Sholat kita itu belum ada apa-apanya dibanding sholatnya Rasulullah, dibanding dengan sholatnya sahabat, dibanding dengan sholatnya para ulama-ulama yang luar biasa. Sehingga kita ini harus benar-benar beribadah untuk Allah saja, tidak untuk yang lain. Yang bangga sama ibadahnya yaitu yang ria. Kemudian yang iri, yang dengki, yang dendam, yang benci, di langit kelima ditolak lagi ibadah kita. Kita tidak boleh iri, tidak boleh dengki, tidak boleh hasumat, tidak boleh dendam. Kita harus wal'afini aninas, pemaaf kepada sesama manusia. Di langit keenam ditolak lagi yang tidak ada rasa kasihan kepada sesamanya. Tetangganya tidak berasap, dia tidak berpusing, tidak beriman, tidak beriman. Kalau tetangganya lapar, dia kenyang sendiri. La yu'minu ahadukum. Anda tidak dikatakan beriman sebelum mencintai saudaramu seperti mencintai dirimu sendiri. Yang terakhir kata Rasulullah, Mu'adz mendengarkan hadis ini sambil menangis, yaitu orang yang ada rasa superitas dalam dirinya, rasa sombong dalam dirinya, rasa ujub dalam dirinya. Makanya itu sekali-sekali kita sering ketinggalan sholat subuh, sering kita terlambat sholat subuh. Itu untuk menunjukkan bahwa kita tidak bisa ujub dengan ibadah kita, bahwa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang dianjurkan supaya kita melawan kekuasaan tirani setan dalam diri kita. Untuk menundukkan setan dalam diri kita, mau tidur bacalah ayat kursi, bacalah as-sajadah, bacalah surat al-mulk, bacalah akhir surat al-baqarah, dan bacalah 30. Insya Allah setan akan pergi meninggalkan kita. Sebab kalau tidak, kata Allah, wa may yakshu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang berpaling kepada Allah yang rahman, yaitu membaca Al-Quran, nuqayyid akan ditetapkan setan dalam dirinya sebagai teman dekat. Semua manusia punya setan, termasuk Rasulullah punya setan. Setannya telah ditundukkan. Dan apakah kita sudah pernah menundukkan setan kita? Tundukkanlah setan dengan baca Al-Quran. Insya Allah dia akanlah terbirit meninggalkan kita.
Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aku qauli hadza wa astaghfirullah. Innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya Allahumma inni as'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka antas samiul alim. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi